Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, amalan setelah sholat tahajud agar doa cepat terkabul. Banyak anak muda yang setelah melakukan sholat tahajud langsung berdoa apa yang mereka inginkan tanpa melakukan amalan setelah sholat tahajud. Perlu diketahui bahwa amalan setelah sholat tahajud itu mempercepat doa terkabul. Maka dari itu amalan setelah sholat tahajud salah satu amalan yang perlu dipraktekkan. Karena amalan sholat tahajud yang dilanggengkan memiliki faedah dan karomah. Lantas apa saja amalan setelah sholat tahajud? Amalan setelah sholat tahajud ternyata tidak banyak orang yang tahu. Meskipun tahajud adalah sholat sunnah, ternyata ada tata cara yang harus diperhatikan saat menjalankannya. Salah satunya setelah sholat tahajud ada beberapa amalan yang meliputi: yang pertama, baca zikir setelah sholat tahajud sesuai sunnah Rasul. Seusai sholat tahajud hukumnya sunnah membaca zikir, di mana zikir sebagai tiang penopang menurut rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada 3 bentuk zikir, yaitu zikir nyata, zikir jali, zikir samar-samar, zikir kafi, dan zikir sebenar-benarnya, zikir hakiki. Adapun manfaat zikir selain melindungi dari bahaya godaan setan, ternyata bisa memberikan ketenangan jiwa dan dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas zikir apa yang harus diamalkan setelah sholat tahajud? Yaitu tasbih. Amalan yang pertama bisa membaca tasbih yang berbunyi Subhanallah, yang memiliki arti Maha Suci Allah. Kemudian tahmid. Setelah mengamalkan tasbih dilanjutkan zikir tahmid yang berbunyi Alhamdulillah, yang memiliki makna segala puji bagi Allah. Kemudian takbir. Kemudian bisa dilanjutkan lagi dengan takbir yang lafaz Allahu Akbar yang bermakna Allah Maha Besar. Kemudian istighfar. Terakhir membaca istighfar yang berbunyi Astaghfirullah, yang berarti aku mohon ampun kepada Allah. Itulah amalan zikir setelah sholat tahajud. Agar lebih ringkas, amalan zikir di atas dapat dibaca sekaligus sebagai berikut: Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Tidak ada satu Tuhan pun yang disembah kecuali Allah, dan Allah Maha Besar. Setelah itu barulah ditutup dengan istighfar. Yang kedua, membaca Sayyidul Istighfar. Jika kamu ingin mengikuti jejak Rasulullah SAW, kamu bisa menambahkan zikir Sayyidul Istighfar yang berbunyi sebagai berikut: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wadika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sanatu abu'u laka bi ni'matika allayya wa abu'u laka bi zanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Engkau telah menciptakanku dan aku adalah hamba-Mu. Aku menetapi perjanjian-Mu dan janji-Mu sesuai dengan kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku. Aku mengakui dosaku kepadamu dan aku akui nikmat-Mu kepadaku. Maka ampunilah aku, sebab tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain-Mu. Yang ketiga, membaca doa setelah sholat tahajud agar cepat terkabul. Seusai mengamalkan sholat tahajud, kemudian zikir yang sudah disebutkan di atas, maka langkah selanjutnya adalah berdoa. Membaca doa setelah sholat tahajud ada 2 cara, yaitu dengan cara berbahasa Arab dan bisa juga menggunakan bahasa pribadi masing-masing. Bisa menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, ataupun bahasa yang lain. Hal yang penting inti dan maksudnya sama. Namun rasanya kurang afdol jika berdoa tidak menggunakan bahasa pemersatu, yaitu bahasa Arab. Biar lebih afdol, berikut doa setelah sholat tahajud agar cepat terkabul. Allahumma rabbana lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta nurus samawati
wal ardi wa man fihinna, walakal hamdu antal haq, wa waduka haq, wa liqa'uka haq, wa qawluka haq, wal jannatu haq, wan naru haq, wan nabiyuna haq, wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haq, was sa'atu haq. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika kashamtu wa ilaika hakamtu faghfirli ma qadamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqadimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya Allah, Tuhan kami, segala puji bagimu, Engkau penegak langit bumi dan makhluk di dalamnya. Segala puji bagimu, Engkau penguasa langit bumi dan makhluk di dalamnya. Segala puji bagimu, Engkau cahaya langit bumi dan makhluk di dalamnya. Segala puji bagimu, Engkau maha benar, janjimu benar, pertemuan denganmu kelak itu benar, firmanmu benar adanya, surga itu nyata, neraka pun demikian. Para nabi itu benar, demikian pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar. Hari kiamat itu benar. Ya Tuhanku, hanya kepadamu aku berserah, hanya kepadamu juga aku beriman, kepadamu aku pasrah, hanya kepadamu aku kembali, karenamu aku rela bertikai, hanya padamu dasar putusanku. Karenanya ampuni dosaku yang telah lalu dan yang terkemudian, dosa yang kusembunyikan dan yang kunyatakan, dan dosa lain yang lebih kau ketahui ketimbang aku. Engkau yang maha terdahulu dan Engkau yang maha terkemudian. Tiada Tuhan selain Engkau, tiada daya upaya dan kekuatan selain pertolongan Allah. Kemudian yang keempat, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran setelah sholat tahajud juga bisa kamu amalkan. Ada beberapa surat yang bisa dibaca, di antaranya membaca surat berikut, yaitu Al-Ikhlas. Fadilah manfaat membaca surat Al-Ikhlas sebenarnya ada banyak sekali, di antaranya untuk mendapatkan ampunan atas dosa-dosa kita, sebagai sarana untuk jembatan masuk surga, dan saat kita meninggal maka malaikat pun ikut menyolatkan kita. Kemudian surat Al-Falaq, begitu pula ketika membaca surat Al-Falaq ada banyak fadilah yang akan dirasakan, di antaranya melindungi diri dari sihir sebagai penawar racun agar tidak tersesat ke jalan yang salah, dan menghindari diri dari penyakit buatan manusia. Kemudian surat An-Nas. Akhir-akhir ini banyak orang yang tanpa sadar pamer apapun itu, di mana penyakit pamer yang disadari atau tidak disadari dapat menimbulkan penyakit ain. Pasalnya membaca surat An-Nas mampu menghindari dari penyakit ain ini. Kemudian Al-Fatihah. Al-Fatihah memiliki banyak keutamaan yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Salah satunya dapat dijadikan sebagai obat, memudahkan hajat sebagai syarat sahnya sholat dan melancarkan rezeki. Kemudian Al-Waqiah. Di antara surat-surat di atas, surat Al-Waqiah salah satu surat yang paling panjang. Adapun fadilah surat Waqiah sebagai pintu pembuka rezeki, menghindarkan dari kemiskinan, dan masih banyak lagi. Itulah beberapa amalan setelah sholat tahajud yang bisa kamu praktekkan. Bagi yang pertama kali mempraktekkan akan terasa berat, tapi yakinlah ketika sudah menjadi kebiasaan, amalan di atas bukanlah apa-apa. Jadi amalan setelah sholat tahajud dapat disimpulkan bahwasannya sholat tahajud selain bentuk ketakwaan kita kepada Allah, ternyata di balik amalan-amalan di atas memberikan banyak fadilah, manfaat baik bagi yang menjalankannya. Seperti yang disebutkan di atas bahwa setiap bacaan dan amalan memiliki fadilahnya masing-masing. Di antaranya sebagai obat, menangkal sihir agar tidak terkena penyakit ain, membukakan pintu rezeki hingga memberikan kedamaian di hati dan pikiran. Semoga sedikit ulasan ini memberikan manfaat dan menambah keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.